Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang patofisiologi yang mendasari terjadinya sindroma koroner akut. Nah, keadaan patologis dari sindroma koroner akut ini digambarkan dengan adanya ketidakseimbangan pasokan oksigen dan kebutuhan oksigen pada sel miokardium jantung yang akan mengakibatkan iskemi. Ketidakseimbangan ini bisa didasari karena memang penurunan suplai oksigen yang menuju ke koronari jantung ataupun ada peningkatan kebutuhan oksigen pada sel miokard. Sedangkan keadaan iskemik sendiri adalah suatu keadaan kematian sel miokardium yang diakibatkan kurangnya kebutuhan oksigen dan nutrisi untuk siklus sirkulasi di sel miokard. Keadaan patologis yang mendasari sindroma koroner akut antara lain adalah adanya bentukan aterosklerosis. Aterosklerosis sendiri merupakan suatu keadaan terjadinya endapan lemak, trombosit, makrofag, dan leukosit di seluruh lapisan tunika intima dan akhirnya ke tunika media pada arteri besar maupun pada arteri kecil. Aterosklerosis dapat terjadi pada semua arteri koroner dan pada lokasi dimanapun. Walaupun demikian, aterosklerosis lebih sering terjadi pada arteri koroner yang membelok atau mengalami percabangan. Kalau kita lihat di sini ada gambaran dari arteri jantung. Arteri koroner jantung yang sehat tidak ada bentukan aterosklerosis. Dan ini menjamin adanya lumen arteri yang mempunyai diameter yang cukup ideal untuk suplai oksigen atau suplai sirkulasi darah ke jantung terjaga dengan baik. Sedangkan pada arteri yang mengalami aterosklerosis, kita lihat ada penyempitan pada lumen arteri. Hal ini mengakibatkan penurunan suplai oksigen yang menuju pada jantung. Bila kita lihat dalam lumen arteri pembuluh koroner jantung, ada endotel yang sehat. Nah, endotel ini yang membatasi atau sekat antara lumen dan bagian tunika. Pada endotel yang sehat akan mengeluarkan nitrit oxide atau NO dan juga prostasiklin. Nah, dua-duanya ini, NO dan prostasiklin, berfungsi untuk vasodilatasi lumen arteri, sehingga diameter lumen dapat terjaga pada keadaan ideal dan suplai darah ke jaringan sel miokard dapat terpenuhi. Ketika terjadi pembentukan aterosklerosis, ditandai dengan adanya kerusakan pada dinding endotel. Kerusakan ini akan memicu aktivasi dari berbagai zat yang terlarut dalam darah. Di antaranya adalah LDL, teraktivasinya monosit, bentuknya makrofag, adanya eritrosit yang terperangkap, dan juga aktivasi dari trombosit, dan juga nanti akan melibatkan faktor koagulasi juga. Mari kita lihat dengan struktur yang lebih sederhana. Di sini ada bagian lumen dari arteri dan tunika intima yang dibatasi oleh sel endotel. Nah, sel endotel yang rusak sudah tidak mampu mengeluarkan NO dan prostasiklin. Akibatnya akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh koroner jantung. Akibatnya lumen akan sedikit menyempit. Keadaan lain yang menjadi dasar patologis dari kerusakan endotel ini akan mempunyai celah sehingga LDL yang sedianya terlarut dalam sirkulasi darah akan mampu menyusup menuju ke jaringan tunika intima. LDL yang masuk ke jaringan tunika intima ini akan mengalami oksidasi dan retensi, sehingga akan memicu terbentuknya ROS atau reaktif oksigen spesies. Reaktif oksigen spesies dan LDL yang sudah teroksidasi ini akan mampu mengaktifkan sel endotel yang rusak. Nah, aktivasi dari sel endotel ini akan menyebabkan endotel mengeluarkan monoset chemoattractant protein 1 atau disingkat dengan MCP1 dan juga mengeluarkan macrophage stimulating factor atau MCSF.
Dua kemokain ini akan memicu dan akan menarik monosit untuk rolling ke endotel dan mengalami adesi masuk menyusup ke jaringan di bawah endotel. Nah, monosit yang masuk ke jaringan di bawah endotel berubah menjadi makrofag. Makrofag akan mengeluarkan sitokin dan juga akan mendegradasi LDL oksidasi. Proses degradasi makrofag proses degradasi LDL oleh makrofag ini akan mengalami kegagalan sehingga akan terbentuk foam cell. Sedangkan sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag akan menarik smooth muscle cell ini untuk menuju jaringan ke tunika intima dan bergabung ke foam cell membentuk fibrous cap. Nah, kalau kita lihat secara utuh, bentukan aterosklerosis yang sudah jadi akan seperti ini. Jadi, akan ada sejumlah smooth muscle yang bermigrasi menuju jaringan di bawah endotel dan ini membentuk fibrous cap. Di bawahnya akan ada bentukan foam cell, ada kolesterol yang terkristalkan, dan makrofag yang mengalami apoptosis. Ini akan membentuk massa yang akhirnya akan mendesak endotel untuk lebih memperkecil diameter dari lumen. Nah, bagaimana bila terjadi kerusakan pada fibrous cap? Karena fibrous cap yang sudah terbentuk itu bersifat rapuh dan rawan akan terjadinya ruptur atau pecah. Tentu saja akan terjadi proses aktivasi yang melibatkan banyak senyawa dalam sirkulasi darah, antara lain adanya platelet yang akan langsung teraktivasi, adanya monosit atau leukosit, eritrosit, dan juga faktor koagulasi. Selanjutnya, pada fibrous cap yang rusak akan juga terjadi kerusakan pada endotel. Nah, endotel yang lebih rusak ini akan mengeluarkan von Willebrand factor. Von Willebrand factor ini akan menarik platelet untuk melakukan rolling dan adesi menuju ke jaringan yang rusak. Platelet yang sudah terikat oleh von Willebrand factor ini akan mengalami aktivasi dan segera mengeluarkan granul-granulnya sehingga memicu aktivasi dari platelet-platelet lain dan juga menarik monosit untuk menuju ke jaringan yang luka. Selain itu juga akan timbul suatu tissue factor. Tissue factor ini dikeluarkan oleh jaringan yang luka. Tissue factor dengan segera akan mengaktifkan jalur koagulasi. Jalur koagulasi yang aktif akan mengaktifkan protombin menjadi trombin dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ketika benang-benang fibrin ini sudah terbentuk, maka akan memperangkap zat-zat terlarut dalam plasma darah seperti eritrosit, monosit maupun platelet tadi menjadi bentukan trombus. Nah, ketika trombus ini sudah terbentuk, maka akan kita lihat diameter lumen pada pembuluh darah koroner akan sangat menyempit karena selain ada aterosklerosis di bawahnya juga ada trombus yang akan menyebabkan terbendungnya pembuluh darah koroner yang menuju ke sel miokard. Ini merupakan gambaran perkembangan aterosklerosis dari masa ke masa. Ketika aterosklerosis itu masih terbentuk sedikit, seorang penderita masih bisa melakukan olahraga ringan tanpa merasakan gejala.
Ketika aterosklerosis sudah, mencapai 50%, maka pada penderita akan merasakan, gejala-gejala ringan dan mempunyai kebutuhan oksigen yang lebih besar. Sehingga dengan, olahraga ringan saja pada penderita tersebut sudah akan merasakan, nyeri dada atau keluhan-keluhan yang berlanjut. Selanjutnya pada penyumbatan yang lebih lebih parah gitu karena sudah terjadi atau terbentuk trombus pada penderita ini sudah tidak bisa melakukan aktivitas yang berat. Pada penderita ini kebutuhan oksigennya sangat besar dan suplai oksigen pada otot miokardnya akan sangat menurun sehingga pada pasien ini dalam keadaan istirahat pun biasanya sudah mengalami suatu kelelahan. Bila kita lihat gambaran sel miokard pada normal miokardium, sel miokardiumnya akan terlihat berwarna merah muda dan menggambarkan sel miokardium yang sehat. Yang di tengah ini adalah ketika terjadi penurunan suplai oksigen yang akan menyebabkan sel miokardiumnya berubah warna, dan hal ini menggambarkan bahwa sel miokardium mengalami kekurangan suplai oksigen. Pada gambar ketiga, kita akan melihat bahwa sudah terjadi iskemik atau injury pada sel miokardium. Akibatnya sel miokardium akan mengalami kematian. Nah, sel miokardium yang telah mengalami kematian akan mengeluarkan biomarker yang dapat dideteksi pada pemeriksaan laboratorium penderita. Nah, biomarker tersebut berupa CK, CKMB maupun troponin. Nah, sekian kuliah patofisiologi mengenai sindroma koroner akut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.